Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini Miss akan menjelaskan tentang membaca diagram. Ayo, open your book now. Oke. Membaca diagram. Halaman 145 itu ada diagram. Membaca laporan diagram. Oke. Dengarkan ya baik-baik sambil lihat bukunya. Berikut data teman-teman Arman yang berjumlah 14 anak. Mereka ada yang memiliki sepeda, ada juga yang tidak memiliki sepeda. Beberapa teman Arman tidak dapat mengendarai sepeda. Laporan tersebut dalam bentuk diagram. Nah, laporannya sudah dalam bentuk diagram. Jika yang hari sebelumnya itu laporannya bentuk tabel, sekarang bentuknya diagram. Nah, bisa membacanya seperti ini. Jadi teman Arman itu ada 14 anak. Ada yang memiliki sepeda, ada juga yang tidak memiliki sepeda. Ada yang pintar naik sepeda, ada yang belum pintar naik sepeda. Nah, di sini ada rentangnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Yang ini menunjukkan banyak teman Arman yang ingin dicari tersebut. Kemudian ada hijau tandanya adalah dapat mengendarai sepeda. Merah tandanya tidak dapat mengendarai sepeda. Kuning tandanya tidak punya sepeda. Oke. Sekarang yang hijau dapat mengendarai sepeda. Oke. Yang hijau kita lihat 0 sampai berhenti di garis angka 7. Berarti ada 7 teman Arman yang dapat mengendarai sepeda. Kemudian warna merah. Oke. Berhenti diagram batangnya di angka 5, ya kan? Berarti ada 5 teman Arman yang tidak dapat mengendarai sepeda. Yang kuning berhenti di garis 2, berarti ada 2 teman Arman yang tidak punya sepeda. Nah, itu cara membaca diagram batang. Sekarang kita sama-sama menjawab pertanyaan halaman 145. Nomor 1, berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ayo, yang dapat mengendarai sepeda itu tadi berwarna apa? Ya, berwarna hijau. Sampai batasnya di mana, angka berapa? Yang warna hijau 7. Berarti jawabannya berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? Ada 7. Kemudian berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Ayo, yang berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Ya nih, yang merah tidak dapat mengendarai sepeda. Sampai angka berapa diagram batangnya? Sampai angka 5. Berarti nomor 2, sebanyak 5 anak yang tidak dapat mengendarai sepeda. Nomor 3, berapa jumlah anak yang tidak memiliki sepeda? Nih, warna kuning. Sampai di angka berapa? Angka 2. Berarti nomor 3 jawabannya adalah sebanyak 2 orang anak yang tidak punya sepeda. Terakhir, nomor 4, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda
dan yang belum dapat mengendarai sepeda. Bagaimana cara menjawab nomor 4? Dikurang, dibagi, dikali, atau ditambah? Ya, benar. Jawaban yang benar adalah dikurangi. Jadi, bilangan mana yang dikurangi? Pertanyaannya adalah berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda? Anak yang dapat mengendarai sepeda. Yang dapat mengendarai sepeda tadi ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada 8. Yang dapat mengendarai sepeda, Yang dapat mengendarai sepeda ada 8 orang karena dia berwarna hijau. Ada 8 orang. Kita tulis 8 di sini. Mana nih? Oke, kemudian dikurangi. Katanya kan gini, berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda. Yang belum itu berwarna merah. Berarti ada berapa anak yang dibalok warna merah? Ada 5. Berarti dikurang 5. Oke, sekarang pertanyaannya adalah 8 dikurang 5. Ayo, ya benar, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda adalah 3 orang. Itu. Ini yang di buku Miss kasih contoh aja. Nanti latihannya hari Jumat, ya nak. Hari ini belum. Hari latihannya ada nanti di dalam PDF yang Miss kirimkan. Ini. Selanjutnya kita buka halaman 146. Kira-kira ngerti nggak kamu dengan kolom ini? Siapa yang paham? Mungkin ada yang sudah mengerti, sudah mempelajari, ada juga yang belum. Nah, petunjuk di atas adalah jika tadi yang diketahui adalah diagram batang, sekarang tabel. Jadi yang disuruhnya kita adalah kalau tadi yang dicarinya adalah pertanyaan, sekarang kita membuat dari diagram tabel, kita rubah menjadi diagram batang. Nah, sekarang nih, pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan harus menaati peraturan yang lalu lintas. Salah satunya memarkirkan kendaraan pada tempat yang tepat. Ketika di tempat parkir, Arman menghitung jumlah kendaraan yang ada di sana. Berikut jumlahnya. Nah, si Arman telah menghitung jumlah kendaraannya. Nah, ini hasil dari hitungan si Arman tadi. Nah, ada sepeda yang dihitung si Arman sebanyak 15 yang parkir. Kemudian nomor 2, ada sepeda motor yang parkir sebanyak 20. Nah, ada mobil yang parkir sebanyak 4. Sekarang perintahnya adalah berdasarkan hasil perhitungan tersebut, buatlah diagramnya. Kita cari dulu ya. Ini aja. Oke, sekarang di sini ada angka 0 sampai 20. Karena data yang diambil Arman, angka terbesarnya adalah angka 20. Oke. Kemudian di bawahnya ada sepeda motor, mobil.
Sekarang kita ke sepeda. Kita lihat datanya di atas. Sepeda berapa banyak jumlah yang diparkir yang ditemukan oleh Arman? 15. Berarti kita arsir sebanyak 15 kotak. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kita arsir kotak ini sebanyak 15. Contohnya 1, siswa Miss bisa mengarsirnya menggunakan pewarna ya. Arsir sampai angka 15, berarti tingginya seperti ini. Nanti jadi dia diagram batang. Kemudian sepeda motor, berapa jumlah yang ditemukan Arman yang sedang berparkir? 20, berarti dari bawah sampai ke angka 20. Berarti sampai angka 20 kotak yang akan diarsir. Oke, diarsir. Siapa yang di sini yang belum mengerti diarsir? Yang lupa dengan kata diarsir. Diarsir sama dengan kamu warnai ya sebanyak 20 kotak. Bisa dipahami? Kemudian mobil. Mobil ada berapa ditemukan Arman? Ada 4, berarti hanya 4 di sini, berarti hanya setinggi ini. Jadi dari tabel hasil Arman tadi, pengamatan Arman tadi, kita bisa membuat diagram batang dengan menggunakan cara seperti contoh ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Bentar. Oh, tunggu, Miss buat. Oke, ini contohnya. Nanti kamu isi penuh dengan menggunakan pewarna. Jadi batasnya itu sesuai dengan tabel di atas. Oke, itu contohnya. Latihannya insya Allah hari Jumat. Nah, pada halaman 149 itu tentang kekayaan laut. Nah, Novian bertempat tinggal di tepi pantai. Kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Nah, dan petaninya tambak. Ada banyak jenis ikan yang dapat ditangkap nelayan di sana. Para nelayan biasanya menangkap ikan menggunakan jala atau pancing. Mereka dilarang menggunakan racun atau bom ikan. Kedua benda tersebut dapat merusak kelestarian kekayaan laut. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan merupakan sumber gizi bagi manusia. Ikan-ikan tersebut banyak mengandung protein, gizi, dan lainnya. Laut dengan pemandangan yang indah juga memiliki potensi yang lain. Keindahan laut juga dapat menjadi objek wisata. Pada saat ini, banyak orang yang suka berlibur di pantai. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Di beberapa tempat di wilayah Indonesia telah dikembangkan objek wisata menyelam. Keindahan dalam bawah laut digali menjadi objek wisata. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Kebiasaan masyarakat Jawa mungkin berbeda dengan masyarakat Dayak di Kalimantan. Demikian pula dengan kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan.
Penduduk di Indonesia sangat beragam wilayah tempat tinggalnya. Keberagaman wilayah tempat tinggal merupakan beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Kondisi alam turut berpengaruh terhadap pembuatan tempat tinggal. Pernahkah kamu melihat rumah masyarakat di pantai? Ada masyarakat yang membuat rumah seperti biasa, ada juga yang membuat rumah panggung di tepi pantai. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan keberagaman pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi lebih kaya. Oke. Rumah panggung itu seperti apa? Ada pada halaman 151. Ini disebut rumah panggung. Biasanya masyarakat yang tinggal di tepi pantai atau yang di tepi di tepi pantai ataupun di tepi sungai, masyarakatnya ada yang membuat rumah seperti biasa, ada juga membuat rumah panggung. Nah, soal nomor 1 kita bahas ya. Sebutkan keragaman mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat pantai. Nelayan, tambak, itu ada pada paragraf 1. Nomor 2, mengapa kebiasaan masyarakat di Indonesia dapat beragam? Ayo, ada antara paragraf 2 dengan paragraf ketiga. Silakan dibaca kembali. Yang ketiga, bagaimanakah sikapmu terhadap keragaman yang ada di masyarakat? Nah, bagaimana sikap kita tentang keberagaman yang berbeda-beda tersebut? Nah, siapa anak-anak Miss yang suka makan ikan? Makan cumi-cumi? Udang? Nah, Miss semuanya banyak manfaatnya untuk tubuh. Miss harapkan rajinlah makan ikan karena berbanyak gizinya, dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak kekurangan apapun gizi, vitamin, mineral yang ada. Oke, apalagi pada saat puasa seperti ini. Sungguh, kemudian zaman pandemi seperti ini, kita sangat butuh juga makanan sehat agar imun kita juga kuat. Jadi kita lebih kuat daripada penyakit tersebut. Bismillah ya nak ya, amin. Yang jelas makan sayur, makan daging-daging, makan buah, 4 sehat, 5 sempurna gitu. Susu juga diminum. Oke? Jadi sebenarnya lebih sehat makanan yang dibuat oleh ibu kita, ayah kita di rumah daripada kita tidak tahu. Miss tidak menyampaikan kalau makanan yang dibeli itu tidak sehat, bukan. Ada sebagian yang bersih cara mengolah makanan tersebut, ada yang sebagian tidak. Jadi kalau makanan di rumah itu tentunya lebih sehat karena yang memasaknya adalah ibu kita, orang tua kita, kakak kita atau ayah kita. Jadi tentu menjaga kebersihan itu paling utama karena makanan itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Itu kenapa makanan di rumah itu lebih bersih, lebih sehat. Ya nak, ingat makanan-makanan yang siap cepat saji itu boleh dimakan tapi tidak boleh sering. Karena yang lebih sehat itu adalah makanan-makanan yang termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna yang dibutuhkan oleh tubuh kita masing-masing, termasuk kamu anak-anak yang butuh dalam masa pertumbuhan. Oke.
Cukup dulu sekian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Di video sebelumnya juga tadi tertekan oleh Miss. Jadi Miss di sini mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.